Setelah kita puas jalan-jalan di Masjid Amr bin As, yaitu masjid tertua pertama di Mesir, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri masjid ketiga tertua di Mesir, yaitu Masjid Ahmad bin Tulun. Nah, tampak di samping saya ini adalah Masjid Ahmad bin Tulun tersebut. Kalau dilihat dari sisi luar ini, tampak begitu kokoh masjid ini. Ingin tahu lebih dalam tentang masjid ini? Mari ikuti saya. Dalam sejarah Mesir, Ahmad bin Tulun adalah seorang yang berani menentang sejarah. Ia adalah keturunan Tulun, seorang budak yang menjadi kepercayaan Sultan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Ketika didaulat menjadi gubernur Mesir oleh pemerintah Abbasiyah menggantikan ayah tirinya, Bakbak al-Turki, pada tahun 858 Masehi, ia melepaskan diri, membentuk sebuah gerakan separatis dan membangun dinasti Tulunia, yaitu dinasti yang bebas dari kungkungan politik pemerintah Abbasiyah pada era Al-Mu'tasim Billah. Ahmad bin Tulun telah mengangkat derajat kaum Sudra yang selama ini hanya menjadi pesuruh dan pembantu kerajaan. Setelah berhasil menghimpun kekuatan di Mesir, langkah pertama yang ia lakukan adalah membangun ibu kota. Ibu kota tersebut diberi nama Madinat al-Qata'i. Setelah kota yang diidamkannya itu terwujud, terbersit dalam hatinya untuk membangun sebuah masjid agung di tengah kota. Jika dilihat dari sisi tatanan kota, Ahmad bin Tulun terinspirasi dengan kota tempat ia tumbuh dewasa, yaitu Samara di kawasan Irak. Tidak ada bukti yang jelas kapan masjid ini mulai dibangun. Namun, berdasarkan papan marmer yang ada di arah kiblat, masjid ini rampung pada tahun 265 Hijriah. Ahli sejarah memperkirakan pembangunan masjid berlangsung antara tahun 263 sampai dengan 265 Hijriah. Dengan demikian, Masjid Ahmad bin Tulun adalah masjid ketiga yang dibangun di Mesir. Meski demikian, masjid ini bisa dikategorikan masjid tertua yang masih utuh dan konstruksi bangunannya tidak berubah. Di bagian luar masjid, ada ruang-ruang terbuka tanpa atap atau arwiqah yang mengelilingi masjid, kecuali di bagian kiblat. Dekorasi bagian dalam masjid sangat indah dan menawan. Ruangan terbuka dalam masjid dikelilingi oleh arwiqah di 3 penjuru, selatan, utara, dan barat. Setiap ruang memiliki tembok besar yang menyerupai tiang. Tembok tersebut penuh dengan kaligrafi bercorak arabisque. Bagian atas tembok terdapat jendela yang berbentuk seperti mihrab kecil, berhiaskan ukiran-ukiran khas Arab. Pada sisi kiblat terdapat 5 ruak yang beratapkan kayu dengan tembok yang penuh hiasan dari ukiran batu kapur. Tepat di bawah atap terdapat kayu yang memanjang mengelilingi ruak kiblat berpahatkan kaligrafi Arab bercorak kufi yang sangat indah. Terpahat di sana surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ornamen-ornamen menarik terdapat di 4 sisi tembok masjid dengan corak yang bermacam-macam. Pada tembok tersebut terdapat 129 jendela yang dikelilingi oleh kaligrafi berbahan kapur.
Pada sisi kiblat terdapat 5 mihrab kecil dan 1 mihrab utama. Adapun mihrab utama dibangun oleh Sultan Mansur Lajin. Mihrab ini penuh dengan hiasan dan ornamen-ornamen khas Arab. Kaligrafi yang menghiasinya ditulis dengan tinta emas, bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selain itu, mihrab utama juga dipenuhi hiasan dari kaca yang beraneka warna. Tepat di tengah ruangan terbuka masjid terdapat kubah yang cukup besar. Kubah tersebut adalah kubah ketiga yang dibangun di tempat yang sama. Kubah pertama dibangun oleh Ahmad bin Tulun pada tahun 265 Hijriah. Kubah ini terbakar dan roboh pada masa Al-Aziz Billah. Pada tahun 385 Hijriah, Al-Aziz Billah membangun kembali kubah yang dulu hancur. Saat Sultan Mansur Lajin berkuasa, kubah tersebut kembali hancur. Tidak ada sebab yang pasti mengenai hancurnya kubah ini. Sultan pun kemudian membangun kubah itu kembali dan masih bertahan sampai sekarang. Kubah ini memiliki model yang cukup unik. Di bagian bawah berbentuk persegi dengan 4 lubang pintu di setiap sisinya. Tepat di atasnya terdapat semacam punden berunduk bertangga 3. Punden tersebut dikelilingi oleh jendela yang berbentuk sarang tawon memanjang. Setelah punden, barulah kubah berbentuk telur itu terpasang. Pada sisi kubah tidak ada ornamen-ornamen yang berarti, hanya tembok berwarna coklat yang polos dengan beberapa jendela kecil. Pada kubah tersebut ada kaligrafi bercorak kufi dengan sangat jelas bertuliskan surat Al-Maidah ayat 6. Kaligrafi ini menandakan bahwa kubah tersebut adalah tempat untuk berwudu dan bersuci, sebagaimana kubah yang terdapat pada Masjid Amr bin As di Fustat. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh sang raja untuk membangun masjid ini. Bahkan untuk membayar seorang arsitek, beliau rela memberikan 10.000 dinar emas pada waktu itu. Namun tidak tercatat secara pasti berapa biaya yang telah dikucurkan oleh sang raja untuk membangun masjid ini. Bagi para pengunjung Masjid Ahmad bin Tulun, barangkali akan melihat pemandangan yang tidak dapat ditemukan di masjid lain, yaitu model menara Masjid Ahmad bin Tulun. Menara ini tidak lazim sebagaimana menara masjid bersejarah Mesir lainnya. Menara dengan model tangga di luar, bukan corak arsitek Mesir. Konon, tipe ini mengadopsi menara-menara masjid yang ada di kota Samara. Menara ini mempunyai 4 tingkatan. Tingkat pertama berbentuk segi 4. Bagian kedua berbentuk tabung dengan tangga yang melingkarinya. Tingkat ketiga berbentuk segi 8. Dan di bagian atas berbentuk mihrab kecil yang bergelombang. Jika diperhatikan, ada 2 corak yang berbeda di keempat tingkat tersebut. Konon, tingkat pertama dan kedua dibangun oleh Ahmad bin Tulun.
sedangkan tingkat ketiga dan keempat dibangun oleh Sultan Mansur Lajin pada tahun 696 Hijriah. Pada bagian ini, ornamen dan hiasan-hiasan khas bangunan Arab memenuhi sisi atas menara.